Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku kelas 2? Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2. Kali ini kita akan membahas tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran. Ada banyak hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Utsman bin Affan. Anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita membaca hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Artinya dari Utsman radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian semua adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa orang yang terbaik adalah yang terkumpul padanya dua perbuatan, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi seorang anak yang belajar Al-Quran dari gurunya lalu mengajarkan kepada temannya yang lain, ia termasuk orang yang terbaik. Anak-anakku sekalian, kemudian kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan di malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita wajib memuliakannya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah pahalanya sangat besar. Yang kedua, menghafal Al-Quran. Yang ketiga, memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima, menyampaikan isi Al-Quran itu kepada orang lain. Kemudian adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci, sudah berwudu, menghadap kiblat, dan duduk yang sopan. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tartil dan tidak tergesa-gesa. Tidaklah layak, tidaklah bagus seorang muslim membaca Al-Quran itu terlalu cepat sehingga menghatamkannya dalam waktu kurang dari 3 hari. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca bacaan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari, maka ia tidak dapat memahaminya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk, tenang. Orang yang membaca Al-Quran hendaklah tidak sekedar membaca, tapi perlu memahami isinya. Yang keempat,
memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Suara indah dalam membaca Al-Quran sangat dianjurkan. Jika ia khawatir akan menimbulkan riya, pamer kepada orang lain, hendaklah membaca Al-Quran dengan suara yang pelan. Artinya didengarkan oleh dirinya sendiri. Anak-anakku sekalian, inilah penjelasan tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kamu semua dapat membacanya dan dapat memahaminya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.